Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di pembelajaran online komputer. Salam jumpa, salam sehat, dan salam Fransiskus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu dan bergembira. Kali ini anak-anak akan mempelajari materi baru, yaitu tentang membuat presentasi sederhana dengan memberi desain slide. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu adalah anak-anak mampu mengenal dan menggunakan menu ikon program pengolah presentasi. Yang kedua, anak-anak dapat menggunakan menu ikon Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi dengan variasi desain slide. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak mampu menjalankan presentasi. Nah, anak-anak, pada waktu di kelas 3 kita telah mempelajari apa itu presentasi. Apakah anak-anak masih ingat apa sih presentasi itu? Apa saja program yang digunakan? Sebelum kita memulai materi baru, mari kita ingat kembali lagi ya. Nah, di sini presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Oleh karena itu, presentasi termasuk salah satu bentuk komunikasi. Bahan presentasi dapat berwujud teks, grafik, suara, gambar, video, dan animasi. Nah, di sini ada unsur-unsur pokok presentasi, yaitu ada pembicara atau presenter, yaitu pihak yang melakukan presentasi atau menyampaikan informasi. Yang kedua, ada peserta atau pendengar anak-anak atau biasanya disebut dengan audiens. Lalu yang ketiga yaitu peralatan atau tools. Itu adalah media atau alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasinya. Nah, adapun tujuan presentasi itu adalah menyampaikan informasi atau materi. Yang kedua, membuat suatu ide atau gagasan. Yang ketiga, meyakinkan peserta. Yang keempat, menghibur pendengar. Yang kelima, memperkenalkan diri. Dan yang keenam, melakukan promosi. Lalu, yang ketujuh, yaitu memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, di sini anak-anak ada jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya. Di sini ada presentasi langsung, yaitu adalah presentasi di mana pihak presenter dapat berkomunikasi dan bisa bertatap muka dengan para peserta secara langsung. Contohnya, guru dan murid atau dosen dan mahasiswa tatap muka di kelas. Lalu ada teleconference. Ini adalah presentasi secara langsung di jam yang sama antara presenter dan audiens yang saling berjauhan dengan bantuan teknologi komunikasi. Ya, tadi ingat ini secara langsung tapi dia saling berjauhan tetapi waktunya sama juga anak-anak. Nah, contohnya apa? Contohnya presenter televisi yang membawakan berita. Lalu guru mengajar melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Ini contohnya anak-anak, ya. Lalu selanjutnya ada presentasi tak langsung. Ini adalah presentasi di mana pihak presenter tidak dapat berkomunikasi dan tidak bisa bertatap muka dengan para peserta secara langsung. Contohnya koran, majalah, tabloid, itu dia. Ya, jenis presentasinya ini ada 3 ya anak-anak. Ini pasti anak-anak sudah bisa merasakan bagaimana itu kalau presentasi langsung guru dan murid. Lalu juga anak-anak di masa pandemi ini ada media pembelajaran melalui Zoom, yaitu masuk ke dalam teleconference. Lalu yang ketiga pasti anak-anak ini sudah tidak asing lagi, pasti anak-anak sering membaca koran, majalah, ataupun tabloid. Itu adalah presentasi tak langsung.
Di sini yang mau Bapak ajarkan yaitu kita akan memberi format desain slide. Nah, yang awal anak-anak buka itu adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, pasti anak-anak sudah paham. Yang pertama yaitu klik tombol Start, lalu pilih All Program, lalu Microsoft Office, lalu klik icon Microsoft Office PowerPoint. Ini bisa versi yang tinggi ya, bisa 2010, 2013, 16, 19. Nah, di sini Pak Dika akan memakai yang tahun 2007. Nanti anak-anak bisa menyesuaikan. Ikon-ikonnya tidak jauh berbeda anak-anak dengan laptop yang di rumahnya masing-masing. Gitu. Nah, di sini lembar kerja Microsoft PowerPoint anak-anak. Mengenal menu atau tab desain. Menu tab atau desain terdapat beberapa tool group, antara lain Page Setup, Themes, dan Background. Di sini Page Setup terdapat tombol untuk mengatur orientasi dari slide. Apakah anak-anak akan menggunakan orientasi portrait atau landscape? Kalau portrait itu ibarat HP berdiri anak-anak. Kalau landscape itu ibarat HP itu tidur. Gitu. Jadi kalau portrait itu berdiri, kalau landscape itu tidur. Nah, gitu saja bedanya anak-anak. Ya. Lalu yang kedua ada Themes. Themes itu terdapat pilihan desain yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga Background. Untuk memperindah slide yang dibuat dengan cara menggunakan menata latar belakang menu pada tool group ini. Nah, di sini anak-anak letaknya ya. Di sini ada Page Setup, lalu Themes, lalu Background. Di sini nanti anak-anak di pilihan slide orientationnya bisa pilih portrait atau landscape. Nah, di sini Themes, di sini latar belakangnya anak-anak ya. Nah, ini yang sudah disiapkan. Kalau yang ini yang background yang nanti kita atur sendiri ya. Oke, kita akan memilih slide pada grup Themes. Nah, di sini Pak Dika langsung jelaskan saja. Ini nanti anak-anak bisa baca dan juga nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Ini dia anak-anak. Nah, ini ada dua cara. Nah, di sini yang pertama ada, kalau anak-anak pilih yang apply to all slide, artinya memilih semua slide akan sama semua. Tetapi kalau pilih yang apply to selected slide, anak-anak hanya memilih satu slide saja. Begitu. Ini contohnya anak-anak. Ini semua slide akan sama semua, ya. Nih, ini yang memilih all, ya. Ingat ini di sini, all slide. Kalau di sini apply to selected slide, ya. Itu berarti artinya milih salah satu saja. Oke, ini caranya anak-anak. Ya, Pak Dika contohkan. Pak Dika dari buka aplikasi Microsoft PowerPoint dengan cara klik tombol Start, lalu pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini kita tes ya anak-anak. Kita pergi ke menu Home, kita tes. Di sini tes 1. Kita bikin 3 saja. Tes 2. Tes 3. Nah, ini tesnya tidak perlu dikumpulkan anak-anak. Pak Dika hanya mau mencontohkannya saja. Ya. Oke. Ini Pak Dika akan mau mencontohkannya saja. Minggu depan kita akan praktik. Ya. Ini kita pergi ke menu desain. Lalu di sini kita pilih yang Themes. Di sini anak-anak. Nah, di sini ada beberapa tampilan latar belakang yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint.
anak-anak tinggal milih saja. Pak Dika akan contoh yang ini anak-anak. Nah, Pak Dika ambil yang ini. Lalu Pak Dika klik kanan, lalu pilih yang all slide. Ini, apply to all slide, artinya memilih yang semua slide ya. Nanti latar belakangnya akan sama semua di sini. Nah, sama semua nggak anak-anak di sini? Sama ya. Nah, kita mau eksperimen lagi yang latar belakangnya beda di sini anak-anak. Kita klik yang slide kedua. Kita pilih latar belakang yang ini anak-anak, yang hitam. Nah, kita pilih yang salah satu saja ya. Tinggal klik kanan, lalu pilih yang apply to selected slide. Artinya memilih salah satu slide saja anak-anak latar belakangnya. Kita klik. Nah, beda ya di sini. Nah, kita coba yang ketiga anak-anak. Klik yang ketiga, klik kanan, lalu pilih apply to selected slide. Nah, di sini. Ini sudah beda anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak mau memilih semua slide, ya pilihnya yang all. Kalau memilih yang mau yang berbeda-beda, setiap slide-nya pilih yang apply to selected slide ya. Ini dia. Ini cuman Pak Dika memberikan contoh. Dan ini tugasnya anak-anak yang anak-anak harus kerjakan, yaitu ini tugasnya ada dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini anak-anak tulis di buku tulis komputer sebagai catatan ini. Setelah itu anak-anak fotokan lalu kirim ke WA Pak Dika. Oke. Nah, di sini anak-anak ya, ada tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik, begitu saja tugasnya dan juga untuk materinya. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak sehat selalu. Salam sehat dan salam Fransiskus. Dadah.